Setelah setengah tubuh Tukiem terkubur, kemudian Suraji pun jongkok di hadapan Iem dan Suraji mulai menyandarkan kepala Tukiem di atas pahanya. Tiba-tiba tangan kiri Suraji mulai menutup mulut dan juga hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mulai mencekik leher Iem. Otomatis korban pun tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dan dalam hitungan menit saja nyawa Iem pun melayang dan meninggal seketika di tempat itu. Dukun biadab pengincar air liur. Kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Ahmad Suraji merupakan terdakwa kasus pembunuhan berantai yang berasal dari Desa Seisemayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Ahmad Suraji ini ditangkap karena melakukan pembunuhan terhadap 42 perempuan pada tahun 1986. Ia melakukan pembunuhan berantai terhadap puluhan orang selama 11 tahun hingga akhirnya perbuatannya ini berhasil terbongkar pada tahun 1997. Pria kelahiran 10 Januari 1949 ini melakukan pembunuhan karena katanya sih ia dapat pesan dari sang ayah bahwa untuk mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan, ia harus meminum 70 air liur dari 70 orang wanita yang sudah meninggal. Dan sesuai yang kalian pikirkan, Ahmad Suraji pun mengikuti pesan dari ayahnya ini. Dan pada akhir hidupnya, Ahmad Suraji harus dieksekusi mati di hadapan regu tembak pada 22 November 2007. Dan di video kali ini, aku akan membahas tentang latar belakang dari Ahmad Suraji. Dan aku juga akan membahas tentang bagaimana sih cara dia membunuh 42 orang korbannya ini. Kalau kalian penasaran, langsung saja simak video ini hingga akhir. Ahmad Suraji, ia diketahui lahir dari pasangan yang bernama Jogan dan juga Sarti. Sang ayah berprofesi sebagai seorang dukun yang ternyata juga menjadi inspirasinya untuk meneruskan profesi tersebut. Menurut dari pengakuan orang-orang terdekat Ahmad Suraji, katanya sih Ahmad Suraji ini sejak muda ia sudah suka mengambil barang orang ataupun mencuri dan suka berantem-berantem gitulah sama orang-orang di sekitarnya. Setelah menjalani masa muda yang cenderung memberontak dan juga keras, Ahmad Suraji ini sempat kabur dari rumahnya. Bahkan pada usia 19 tahun, Ahmad Suraji juga pernah dipenjara selama 10 tahun karena mencuri dan melakukan kekerasan. Setelah lepas dari penjara, yaitu tepatnya pada usianya yang ke-31 tahun, Ahmad Suraji tidak langsung berubah ataupun tidak taubat. Dirinya justru mengulangi kembali perbuatannya dengan melakukan pencurian ternak dan ia pun kembali masuk ke dalam penjara. Dan setelah keluar dari penjara untuk kedua kalinya ini, Ahmad Suraji diketahui berkelana ke hutan belantara di Sumatera Utara. Sepulang dari berkelana inilah Ahmad Suraji lantas menjadi dukun di kampung halamannya. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui semua korban Ahmad Suraji ini merupakan pasien yang datang ke rumahnya di Dusun Ahmad Damai. Semua perempuan itu datang ke rumahnya untuk mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suraji. Ia meminta setiap kliennya yang datang harus membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, dan juga sepasang jeruk purut. Adapun syarat lainnya yaitu harus bersedia diikat dan juga dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Selain itu, pasien tidak boleh memberitahukan ritual ini kepada orang lain. Jadi, si cewek ini disuruh datang sendirian aja nih ke rumah si dukun yaitu Ahmad Suraji. Korban pertama Suraji yaitu seorang perempuan yang bernama Tukiem alias Iem. Korban datang ke rumah Suraji pada Desember 1986 pada pukul
pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Iem ini datang ke rumah Suraji dengan niatan untuk mendapatkan kesuksesan hidup dari Suraji. Setelah ia mengutarakan maksudnya, akhirnya Suraji pun mengajaknya ke area perkebunan tebu di Sesemayang yang berjarak sekitar 1 km dari rumah Suraji. Setelah keluar dari rumahnya, Suraji ini membawa cangkul, tali, dan juga karung, sedangkan Iem terus membututinya dari belakang. Setelah tak seberapa lama mereka menyusuri kebun tebu, langkah mereka pun terhenti setelah menemukan lokasi yang cocok untuk melakukan ritual imung pengasihan. Saat itu, Suraji meminta Iem untuk memegangkan senter untuk menerangi tanah yang akan digalinya. Suraji pun mulai menggali lubang yang berukuran sedalam 1 meter dengan panjang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm. Kemudian Suraji pun meminta Iem untuk masuk ke dalam lubang yang telah ia gali. Kedua kaki dan tangan Iem diikat sambil berdiri. Setelah itu Suraji pun mulai menutup kembali lubang tersebut dan mengubur Iem dari dada sampai ke bawah. Setelah setengah tubuh Tukiem terkubur, kemudian Suraji pun jongkok di hadapan Iem dan Suraji mulai menyandarkan kepala Tukiem di atas pahanya. Tiba-tiba tangan kiri Suraji mulai menutup mulut dan juga hidung wanita itu, sedangkan tangan kanannya mulai mencekik leher Iem. Otomatis korban pun tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dan dalam hitungan menit saja nyawa Iem pun melayang dan meninggal seketika di tempat itu. Setelah itu Suraji pun melakukan ritualnya, yaitu meminum air liur korban yang sudah tidak bernyawa. Kemudian tubuh korban pun diangkat kembali dan Suraji mulai membuka ikatan tali di kaki dan juga di tangan Iem. Selain membuka ikatan, Suraji ini juga membuka seluruh pakaian Iem hingga Iem tak menggunakan satupun busana. Lalu setelah membuka seluruh busana Iem, Suraji menguburkan kembali korbannya di tempat yang sama. Keesokan paginya, Suraji pun beraktivitas seperti biasa, bertani dan juga berternak. Seolah-olah tak ada kejadian apapun yang terjadi. Ia bergaul seperti biasa dengan tetangga-tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Korban kedua Suraji bernama Yusniar alias Niar yang dibunuh pada sekitar Maret 1987. Korban ketiga adalah seorang perempuan bernama Tomblok sekitar tahun 1988. Lalu korban lainnya yaitu Rusmina alias Popi yang dibunuh pada Agustus 1989 dan ada Diduk dan juga Rusmiani alias Anis, korbannya pada Juni 1992, ada Sulianti alias Yanti Juni 1992, Irdayanti 28 Oktober 1992, Sadiem 17 Desember 1992, Unyil pada Januari 1993. Dan masih banyak lagi korban lainnya dengan keseluruhan berjumlah sekitar ada 42 perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh Suraji. Dan diketahui korban terakhir Suraji bernama Sri Kemala Dewi. Dewi ini ia bunuh pada 23 April 1997. Dari kasus terakhirnya inilah kebiadaban Suraji terbongkar. 4 hari setelah pembunuhannya terhadap Dewi, warga Dusun Aman Damai dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu. Mereka terkejut ternyata mayat itu adalah Dewi yang dikabarkan menghilang 3 hari sebelumnya. Akhirnya Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidiki kasus ini. Awalnya polisi mencurigai Tumin, yaitu mantan suami Dewi, karena dikabarkan bahwa keduanya sangat sering sekali bertengkar. Tapi pada saat itu polisi tak memiliki cukup banyak bukti untuk menuduh Tumin. Hingga sampailah di suatu kesempatan polisi mendapatkan secercah petunjuk baru. Seorang warga bernama Andreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan menghilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Pria itu pun mengakui bahwa Dewi memang pernah datang ke rumahnya. Namun selepas maghrib, Dewi langsung pulang ke rumahnya sendiri. Karena tak cukup bukti, polisi pun akhirnya menghentikan penyelidikan. Namun pada saat itu, polisi mulai mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu, terdapat satu benang merah, yaitu kebanyakan dari mereka ternyata merupakan pasien dari Suraji. Tak butuh waktu lama, akhirnya polisi pun mulai
mulai menggeledah rumah Suraji. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan juga perhiasan perempuan, salah satunya milik Dewi yaitu korban terakhirnya. Dan Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap saat itu juga. Ketiga istrinya yaitu Tumini, Tuminah, dan juga Ngatiah. Setelah melewati proses interogasi yang panjang, akhirnya muncullah pengakuan dari mulut Suraji sendiri. Dia mengakui bahwa ia telah membunuh Dewi. Tak hanya berhenti di situ, polisi pun masih terus melanjutkan interogasi dan juga mendesak Suraji. Dari yang semulanya ia hanya mengaku membunuh Dewi, Suraji akhirnya mengaku telah membunuh 16 perempuan lainnya. Dan beberapa waktu kemudian Suraji pun mengaku kembali bahwa ia telah membunuh 42 wanita lainnya. Perbuatan itu dilakukannya dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari tahun 1986 hingga 1997. Bahkan saat itu Suraji juga mengakui bahwa dia menerima bisikan gaib untuk membunuh 72 wanita. Istri tertua Suraji yaitu Tumini ikut membantu perbuatan suaminya. Suraji dan juga Tumini akhirnya mendekam di penjara dan pada 27 April 1998 Suraji mendapatkan hukuman mati sedangkan Tumini mendapatkan hukuman penjara seumur hidup di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tanjung Kusta, Medan. Dan itu dia kisah hidup seorang dukun biadab pengincar air liur. Bagaimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dibantu like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!